Di akhir episode yang lalu ada Seiran yang disandra Akin. Ferit memohon agar istrinya itu dilepaskan. Namun Seiran mengatakan jika semuanya sudah berakhir, lalu jatuh pingsan. Dalam situasi seperti ini, Akin ditekan oleh ibunya untuk segera menembak mereka. Namun yang terjadi sungguh di luar dugaan. Akin justru menembak ibunya, lalu setelah itu ia menembak dirinya sendiri. Hal ini mungkin karena Akin juga mencintai Seiran. Ferit panik, ia kemudian membukakan jalan agar ia bisa membawa istrinya itu ke rumah sakit. Di tengah perjalanan, Ferit menghubungi Abidin, memberitahukan bahwa Seiran sudah ia temukan dan mereka sedang menuju rumah sakit. Dia lantas memerintahkan untuk mengurus 2 jenazah yang tergeletak di jalan. Qasim yang merasa putus asa dihibur Orhan. Dan tak lama dari itu, mereka mendapatkan kabar baik mengenai ditemukannya Seiran. Tidak lupa, Orhan juga menginformasikan hal ini kepada keluarga Dimension. Semua tidak menunda-nunda waktu, mereka langsung bersiap bergegas menuju ke rumah sakit. Setiba di lokasi yang diberitahukan Ferit, Abidin merasa bingung karena tidak ada seorang pun. Yang tersisa hanyalah jejak mobil dan bercak darah di 2 tempat. Abidin menduga ada orang yang datang sebelum dia dan kemudian membawa mayat-mayat itu. Sementara itu, setelah diusir dari mansion, Ifakat menuju rumah Fikriye. Di sana ia menceritakan apa yang telah dialaminya. Dia mengklaim bahwa telah masuk dalam jebakan. Ifakat merasa hancur dan merasa kalah, terutama kepada Gulgun yang telah menyeretnya keluar. Ferit hanya bisa menangis di sudut ruangan rumah sakit. Ketika keluarganya satu persatu bertanya bagaimana keadaan Seiran, ia tidak mampu menjawab karena dokter belum memberikan keterangan apapun. Ferit tiba-tiba marah mengetahui kakeknya dan BBHTJ juga datang. Sebab menurutnya semua permasalahan ini berawal dari mereka. Setelah beberapa lama dokter pun keluar, memberitahukan bahwa Seiran mengalami beberapa luka memar. Namun ada masalah yang lebih serius, yaitu trauma. Ferit memohon agar bisa menemui istrinya itu sebentar saja. Dan mengenai informasi lainnya, dokter menyuruh anggota keluarga untuk berbicara saja di kantor. Ferit berhasil menemui istrinya itu dalam keadaan setengah sadar. Namun dia justru bertanya kepada Ferit kenapa menyelamatkannya. Mendengar itu, Ferit sangat sedih. Menurutnya ia sangat mencintai Seiran, bahkan melebihi hidupnya sendiri. Abidin tiba di rumah sakit dan segera mengkondisikan para penjaga. Personel ditambah dan mata mereka tidak boleh lepas dari ruangan Seiran. Di sisi lain, Kaya terkena serangan panik akibat telah menembak seseorang. Hanya saja ketika ditemui Abidin, ia merasa baik-baik saja. Di kantor, dokter menjelaskan secara detail apa yang dialami Seiran. Dalam situasi seperti ini, Halis B masih memohon kepada dokter untuk tidak mengekspos berita ini. Jelas hal itu membuat Ferit dan Qasim kecewa yang ikut mendengarkan penjelasan dokter itu. Di luar, Abidin melapor kepada Ferit jika jasad Akin dan ibunya hilang. Ferit lantas mewanti-wanti Abidin untuk merahasiakan ini. Dalam proses pemindahan Seiran ke Bangsal, anggota keluarga sangat sedih melihat kondisinya. Bibi HTC bahkan enggan diantar pulang sebelum dia melihat Seiran. Saat ini anggota keluarga sedang menemani Seiran. Tiba giliran Qasim masuk. Suna teringat tentang masa lalu mengenai perlakuan ayahnya itu terhadap mereka. Spontan, ia melarang ayahnya itu menyentuh saudara perempuannya dan menyuruhnya mengelap tangannya yang kotor. Beberapa saat kemudian, Ferit juga teringat perlakuan kejam Qasim terhadap para sandera. Hal itu mendorongnya setuju dengan Suna melarang ayahnya mendekat. Ferit dan Abidin masih bertanya-tanya bagaimana 2 mayat itu bisa hilang. Abidin khawatir jika keduanya ternyata masih hidup. Ferit pun membantah jika semua itu mustahil. Sekarang mereka berasumsi bahwa ada orang terdekat yang mengambil mereka. Sementara itu BBHTC membuat keputusan yang mengejutkan untuk menebus rasa bersalah. Dia menyuruh Latif untuk mengurus surat-surat pemindahan kepemilikan mansion kepada Seiran. Kaya tiba di rumah sakit dan mendekati Suna untuk menanyakan keadaan Seiran. Suna sangat menyayangkan hal ini menimpa adik perempuannya. Tiba-tiba Suna kaget, suaminya dihubungi Pelin. Ia berpesan agar tidak diberi ruang lagi wanita iblis itu, terlebih untuk mengganggu hubungan Ferit dan Seiran. Kaya mengatakan jika semua tidak seperti itu, dia dan Pelin saling mencintai. Suna pun hanya terdiam, tidak bisa berkata apa-apa. Parahnya mereka tidak menyadari jika pembicaraan ini didengar juga oleh Esme. Ferit menyerahkan mengenai keamanan rumah sakit kepada ayahnya.
Dia ingin mengajak bicara Qasim, namun setelah ia berbicara dengan Ece, demi alasan keamanan, Gulgun menawari Ece untuk tinggal di mansion bersamanya. Hal itu didukung juga oleh Ferit yang mengatakan jika permintaan ibunya tidak bisa ditolak. Di situ, Ferit minta Ece menceritakan secara detail pengalamannya ketika bersama Akin dan ibunya. Di luar, giliran Ferit bertanya kepada Qasim, apakah Akin memiliki keluarga lain selain Okespe dan Meside. Setahu Qasim, ayah Akin telah mati, hanya saja ia tidak tahu di mana kuburannya. Qasim akhirnya kaget setelah diberitahu kronologi hilangnya kedua mayat. Setelah itu, Ferit kembali menjenguk Seiran. Namun ia sangat pilu mendapati belakang tubuh istrinya terluka serius. Bahkan sebentar-sebentar perbannya harus diganti. Pagi itu, Seiran akhirnya membuka mata akibat pengaruh obat. Dia pun langsung teringat mengenai kondisi Ece. Setelah dijelaskan, Seiran justru menunjukkan gejala traumatiknya. Meskipun begitu, Ferit setia menemani, dan berita baik ini langsung disebarkan kepada seluruh keluarga. Seiran mengaku kepada dokter jika kondisinya mulai membaik, dan besok ia meminta pulang. Dokter mengaku setuju, asalkan lukanya diperiksa terlebih dahulu. Namun karena dia tidak ingin Ferit melihat luka itu, ia menyuruh seseorang untuk memanggil kakaknya. Suna sempat kaget menyaksikan luka pada adiknya. Namun karena tidak ingin membuat dia sedih, ia mencoba menghiburnya. Tapi tetap saja, Seiran merasa minder dengan lukanya itu. Fikriye membangunkan Ifakat. Ia mendengar berita dari internet bahwa Seiran telah ditemukan dan saat ini dirawat di rumah sakit. Dia menyarankan kepada Ifakat, bagaimanapun caranya ia harus kembali ke mansion. Menurutnya, alibi dia dijebak bisa digunakan. Seiran merasa tidak senang ketika dijenguk oleh Halisbe. Menurutnya, dia dan keluarganya tidak ada yang peduli kepadanya. Alhasil, ketika Seiran ditawari bantuan, ia langsung menolaknya. Ferit menyuruh semua memaklumi kondisi Seiran. Di waktu yang sama, Latif dihubungi Ifakat, menyuruhnya menjembatani pertemuannya dengan Halisbe untuk menjelaskan bahwa dia dijebak. Sementara itu, Seiran diizinkan pulang. Ia mulai berkemas-kemas. Sebelum itu, ia pun dipertemukan dengan Ece untuk melihat kondisinya. Di lobi, rombongan ini dicegat Abidin memberitahukan jika banyak wartawan. Seiran menolak menghindar, apalagi berbohong mengenai apa yang telah dialami. Terpaksa semua mengizinkan Seiran memberikan keterangan kepada wartawan. Namun tidak seperti ucapannya tadi, Seiran justru berbohong bahwa ketika dia berpetualang, ia tersesat dan terjatuh, lalu diselamatkan oleh regu penolong. Hal itu untuk menampik berita bahwa dia telah diculik. Di perjalanan, bahkan Seiran menunjukkan ketidaksukaannya dengan keluarga Korhan. Suna ingin memberikan pengertian, namun tidak dianggap. Sementara itu, di tengah perjalanan yang lain, Esme menyalahkan Qasim karena dia meminta bantuan Okespe. Qasim enggan membahas sesuatu yang telah lalu. Tiba-tiba Zerin menghubungi, Qasim merejeknya. Namun kemudian Zerin mengirimkan pesan, menanyakan mengenai keberadaan kakaknya. Di mansion, Bibi Sevika ikut-ikutan menyambut kedatangan Seiran, ingin mengetahui keadaannya. Ketika Seiran memasuki kamar, ia mulai mengingat kejadian di masa lalu, di mana suka dan duka bersama Ferit. Namun ketika ia teringat akan insiden yang menimpa dirinya, dia pun trauma dan langsung menangis. Ferit pun mendekat dan mengatakan bahwa ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Dokter hanya memberitahunya bahwa untuk sementara ia tidak bisa memeluk istrinya itu. Ferit ingin Seiran tahu bahwa dialah yang paling ia cintai. Mendengar itu, Seiran yang tadinya hanya diam saja mengajak Ferit tidur bersama. Zerin bertanya kepada Qasim mengenai keberadaan kakaknya. Namun justru Esme yang menjawab dan mengajaknya untuk mengobrol empat mata. Tiba-tiba, Esme justru menjambak rambut dan mencekik Zerin. Lalu setelah itu ia baru menjelaskan bahwa Sehmus tertangkap basah di kamar Ifakat. Selain itu, putrinya Pelin tidur dengan Kaya. Dan sekarang Esme khawatir jika Zerin akan merebut Qasim. Semua ini tentang akhlak. Esme tidak percaya dengan keluarga Zerin. Dan untuk mencegah bahaya yang lebih besar lagi, Esme mengusir Zerin. Qasim merasa bingung dan bertanya kepada istrinya apa salah Zerin. Esme pun menjabarkan
jika Pelin tidur dengan Kaya, sedangkan Zerrin ia takutkan akan merebut dirinya darinya. Qasim marah karena merasa tersinggung. Menurutnya, ia sudah berusaha menjadi pria baik. Namun tidak ada seorang pun yang percaya, termasuk istri dan putrinya. Esme pun terlanjur sakit hati dan menyuruh suaminya itu untuk membuktikan. Hanya saja mulai sekarang, ia merasa tidak memiliki suami. Ia hanya ingin memikirkan kedua putrinya. Sebab bagaimanapun juga, Qasim yang ia anggap sebagai kepala keluarga bersikap tidak adil. Saat ini, Shahmus disandra dan dihakimi Kaya dan Orhan. Namun mereka dianggap sebagai seorang pengecut karena tidak mencerminkan sikap seorang pria. Orhan tidak peduli dan tetap memperingatkannya untuk tidak merusak keluarganya. Di dalam tidurnya, Seiran serasa mimpi, padahal itu kilas balik kejadian yang menimpanya. Di mana saat itu, Meside memerintahkan orang-orangnya untuk memegangi Seiran. Dia memegang nitrik asid yang akan dioleskan ke punggung. Efeknya jelas, punggung Seiran serasa terbakar. Hal itu juga yang membuatnya trauma hingga saat ini. Ferit berusaha menenangkannya, menganggap ini hanya halusinasinya. Seiran juga terus didesak apa yang ia lihat dan apa yang ia rasakan. Namun lagi-lagi ia memilih diam, menganggap orang lain tidak boleh mengetahui penderitaannya. Seiran merasa malu dengan lukanya dan ia tidak ingin Ferit tahu. Tiba-tiba Seiran memiliki permintaan untuk dihadirkan ibunya. Saat ini, Esme ibunya sedang berkemas-kemas. Suna mencoba menginterogasi apakah ada masalah dengan ayahnya. Esme menceritakan bagaimana dia mendengar percakapan Suna dengan Kaya. Tiba-tiba Ferit menghubungi bahwa Seiran ingin bertemu dengan ibunya. Shahmus dilepaskan di jalan dan ia kesulitan menghubungi Ifakat. Alhasil ia menghubungi putrinya untuk meminta beberapa pakaian. Latif menghubungi Ifakat bahwa Halisbe bersedia bertemu dengannya. Suna meminta alamat Pelin kepada Abidin. Hal itu sebagai langkah antisipasi agar Pelin tidak masuk ke mansion lagi. Abidin melapor kepada Ferit telah mengantarkan Eja. Namun dari hasil investigasinya, ia belum menemukan informasi apapun mengenai seseorang yang membawa pergi mayat Meside dan Akin. Ferit lantas memerintahkan untuk memperketat penjagaan mansion sebab ia memiliki firasat buruk. Halisbe bertanya kepada Ifakat kenapa ia tidak tahu malu masih ingin menemuinya. Di situ Ifakat tetap menjelaskan bahwa dirinya dijebak. Dia terus membela diri, mengklaim bahwa dialah yang paling royal kepada Halisbe. Di saat Orhan dan Nuket bekerja sama ingin menjatuhkannya. Pernikahan Nuket dan Shahmus hanyalah bohongan. Sedangkan Orhan terus memintanya untuk bekerja sama menghancurkan dirinya. Jika Halisbe tidak percaya, maka disuruh mengecek akun luar negeri Orhan. Uang-uang hasil perusahaannya diam-diam mengalir ke rekeningnya. Mendengar itu, jelas Halisbe serasa tertampar. Pelin protes kepada Piril, mengapa mengajak ayahnya ke rumahnya. Hal itu menimbulkan masalah besar karena tak lama dari itu Suna datang. Semua rahasia Pelin ia bongkar, di mana apartemen yang ia tinggali disewa atas nama Kaya. Shahmus dan Piril mendengarkan kebenaran di mana Pelin menjalin hubungan gelap dengan Kaya. Shahmus akhirnya menghukum Piril dan Pelin, mengirimnya ke London. Piril jelas kecewa merasa ditipu oleh Pelin, tidak mengetahui apa-apa. Suna memperjelas bahwa surat kontrak apartemen bisa dijadikan bukti. Shahmus merasa dipermalukan dengan tingkah Pelin. Sementara itu di luar, Suna dihubungi Fikriye, disuruh ke rumahnya. Ferit meminta maaf kepada Asuman karena telah melibatkan Doruk. Sekarang menjadi rumit karena telah terjadi. Doruk mengalami trauma dan luka fisik. Temannya menyarankan untuk menuntut. Hanya saja Doruk menolak dan justru mengajak temannya itu bekerja sama. Doruk memberitahu bahwa di laptopnya ada rekaman yang harus mereka amankan, itu mengenai Asuman. Seiran tertidur di pangkuan ibunya, namun tidak henti-hentinya ia mengalami mimpi buruk. Ferit mendekat dan mengatakan ia akan tenang jika Seiran bisa tertidur. Namun untuk kesekian kalinya ia harus menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri Seiran tiba-tiba berteriak. Setelah itu ia mengeluhkan mengenai luka yang berada di punggungnya. Di depan ibunya ia mengaku bahwa baik-baik saja.
Sementara di hadapan Ferit, Seiran merasa malu. Ia tidak ingin lukanya itu dilihat oleh suaminya. Ferit pun menegaskan jika ia beberapa kali sudah melihatnya ketika dokter mengganti perban. Untuk itu ia tidak akan keberatan membantunya merawat luka. Sementara itu di rumah sakit telah muncul hasil tes mengenai keseluruhan penyakit Seiran. Hanya saja mereka sedikit menyesal karena hasilnya datang begitu terlambat. Diperlihatkan seorang pria mengubur mayat. Dia adalah ayah Akin. Sekarang menjadi jelas bahwa ayah Akin masih hidup dan dia berniat membalas dendam. Dengan berbekal handphone Meside, ia berhasil menemukan nomor Ferit. Dia lantas menulis pesan ancaman bahwa masih memiliki hutang dengan putranya. Ferit yang membacanya pun kaget. Namun sekarang ada titik terang mengenai teka-teki orang yang menyelamatkan jasad Akin dan Meside. Nah, apakah yang akan dilakukan Ferit dengan ancaman ini? Serta apa yang sebenarnya terjadi pada Seiran? Saksikan kelanjutan serial drama ini hanya di Mail Channel ya. Terima kasih.